Halo, selamat sore. Sore, Katolik Protestan Abang. Protestan, Bang Juma. Oke, silakan buka kamera saudara. Kita bahas tema kita ini, Nabi palsu. Silakan Bang. Eh, Bang Juma, bisa nggak Siap. saya bisa bertanya terkait dengan keislaman nantinya Bang Juma bisa mungkin nggak di topiknya yang sekarang. Saya mau tahu aja dengan Putus-putus suaranya Bang. ya Halo. jadi jaringan saya nggak Siap. tahu. Iya. Putus-putus suaranya. Gimana? Eh, saya nggak nggak nanya terkait dengan nabi palsunya, tapi saya mau nanya dengan saya ingin tahu pemahaman terkait dengan Nabi Muhammad sama Allah SWT-nya Bang Juma gitu loh. Terus pertanyaannya adalah uh, kata kata Bang Edis, umat Muslim itu selain Allah SWT yang disembah, kita juga Muhammad itu bisa kasih pemahaman saya nggak? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan menyembah berarti menghambakan diri, berarti kita menjadi hamba dari yang kita sembah. Nabi Muhammad tidak kami sembah. Nabi Muhammad mengajarkan kami menyembah kepada Allah dan mengajarkan cara menyembahnya seperti apa gitu. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad karena kami taat kepada ajaran Nabi Muhammad, berarti Edis menyembah Paulus, Edis menyembah Lukas, Edis menyembah Markus, Edis menyembah Matius, Yohanes. Kenapa? Karena Edis mentaati mereka sehingga menyembah kepada Yesus. Selain daripada itu, kalau konsep Edis itu kita pakai, maka mohon maaf, Kristen selama ini menyembah pendeta, menyembah pastor. Karena ke gereja hari Minggu itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhannya Yahudi Elohim, tapi ajaran pendeta. Nah, Kristen taat ajaran pendeta, berarti Kristen menyembah pendeta. Sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai juru selamat dunia, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Al-Qur'anul Karim sebagai aturan main agar Nabi Muhammad sebagai wakilnya menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan isi daripada az-zikr Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran oleh Allah, wahai manusia, dirikanlah salat, aqimus salah. Bagaimana cara mendirikan salat? Nabi Muhammad menjelaskan, ini loh cara salatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, beribadahlah kalian, menyembah kepada Allah sebagaimana kamu melihat caranya aku beribadah menyembah kepada Allah. Gitu abangku. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku berikrar, aku dengan teguh hati, aku dengan sepenuh jiwa menyatakan luar dalam jasad dan ruh saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ruhku menyembah kepada Allah, jasadku pun wajib hukumnya tunduk kepada Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan babi, jasadku harus tunduk, enggak makan babi. Zikir kepada aku, ingat kepada aku, ruhku harus mengingat kepada Allah. Itu kesaksian. Dan bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah rasul utusan Allah. Sebagai rasul ya harus diteladani.
maka rohku dan juga jasadku harus tunduk kepada apa yang diteladankan Nabi Muhammad, dan wajib dan sunnah kami ikutin. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, itu pemahaman koplak. Berarti dia juga menyembah Paulus. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Matius 7, Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, jangan kau makan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain makan babi, maka dia akan menempati tempat terhina atau neraka. Nah, Paulus mengatakan, Kolose 2:12-16. Apa kata Paulus? Jangan kau mau diatur tentang haramnya babi, jangan. Segala sesuatunya halal kau makan, boleh. Nah, sekarang orang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus atau taat kepada Yesus? Taat kepada Paulus. Berarti Edis menyembah Paulus. Karena Elohim mengatakan, Imamat 11:7, jangan kau makan babi. Paulus mengatakan makan babi. Nah, Kristen sekarang makan babi atau tidak makan babi? Makan babi, berarti orang Kristen menyembah Paulus, tidak menyembah Elohim. Begitu sederhana kok itu, Abang. Silakan. Ada lagi? Terima kasih Bang Juma. Siap. Lalu kemudian ini Pak Juma tadi. Suaranya boleh dikesarin sih enggak, Bang? Halo, halo. Iya. Bang Juma. Dengar Oke. nggak? Dengar. Ini Bang Juma tadi Bang Juma bilang kan gak sembah Nabi Muhammad. Maaf, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, terus bertanya, berarti pada saat Nabi Muhammad itu menerima utusan dari Allah, Iya. Gimana? Bisa diulang? waktu Nabi Muhammad diterima firman dari Tuhan Bang, siapa yang bisa membuktikan kalau Nabi itu menerima firman? Suaranya putus-putus, Bang. Putus-putus, sudah gitu kecil. Ya, berarti aku turun dulu dari Nabi. Boleh. Putus, sudah gitu kecil. Putus, sudah itu kecil. Saya nggak nangkap. Kecil suaranya, Bang. Boleh turun dulu, nanti naik lagi. Halo, selamat sore. Sore juga, seperti biasa, silakan buka mulut. Tadi bisa tadi bisa datang aktif kamera. Itu Saya bukan beliau bukan apologet, beliau Kristiani, jemaat biasa yang Nah, hanya saya juga bertanya jemaat biasa. tentang Islam. Kamu Kristolog, kamu penghujat. Silakan buka kamera, silakan. Menghujat, kapan saya menghujat, Bang? Tidak, maksud saya kamu memberikan hujah. Salah ucap saya. Kau selalu memberikan hujah. Silakan. Ya, posisi saya lagi nggak bisa ini lagi. Silakan. Salah. Nah, kan ganteng. Oke, tema silakan, Nabi palsu. Anda bernarasi, silakan, saya mendengarkan. Nabi palsu ya? Iya. Kalau Boleh. di kami namanya Nabi palsu berarti dia mengajarkan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Betul, sepakat kita. Apa yang diajarkan oleh Tuhan itu Nabi palsu. Setuju.
Dan Kita kerucut. Kita kerucutkan boleh? ya, kalau nabi palsu dalam kekristenan, biasanya dia hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi setiap nabi palsu itu mempunyai maksud agar supaya dia boleh menguntungkan dirinya sendiri, bukan untuk. Nabi kan artinya suluhan. Kenapa dia palsu? Harusnya dia menyampaikan perintah, tetapi dia menyampaikan perintah yang hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri. Itulah nabi palsu menurut saya. Oke, baik. Saya mau mengambil data di dalam kitab saudara sendiri berdasarkan itu. Coba saudara lihat di dalam Roma 5 nomor 12. Ketika Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Lalu Paulus, lalu iblis, di dalam penjelasan Anda barusan, nabi palsu itu ingin mengambil keuntungan. Keuntungan iblis adalah ingin meraup sebanyak-banyaknya anak Adam masuk ke neraka. Apa keuntungan iblis? Ya, meraup sebanyak mungkin keturunan Adam sebagai musuhnya masuk ke dalam neraka jahanam. Itu keuntungannya. Bagaimana cara iblis ini mencari pengikut atau mencari manusia atau jiwa-jiwa lemah untuk diajak ke neraka, digiring, dikarungin ke neraka sama dia? Iblis mengutus nabi-nabinya, iblis mengutus tangan-tangan kanannya, iblis mengutus rasul-rasulnya. Ya, maka rasulnya akan berbicara tidak berdasarkan firman Tuhan untuk menggiring manusia terjerat demi menguntungkan. Iblis memakai namanya untuk meraup sebanyak mungkin keturunan Adam untuk dikarungkan masuk neraka. Nah, kita ambil Roma 5:12. Di sini saya sebagai seorang muslim mengatakan ini fitnah. Ini fitnah yang dihasilkan dari bisikan iblis. Karena di Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunan Hawa perempuan ini akan bermusuhan. Maka sebagai musuh, si musuh akan selalu mencari jalan untuk memenangkan perkara. Apa itu? Meraih sebanyak mungkin, memenangkan sebanyak mungkin keturunan Adam agar dibawa ke neraka. Saya ingin bertanya, kalau Paulus ini rasul asli, bukan rasul palsu atau nabi palsu, siapa yang membisikkan Paulus mengatakan kalau Adam, satu orang ini, telah menjalarkan seluruh dosa ke bumi, di mana dosa itu adalah maut? Siapa yang membisikkan Paulus kalau Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya sehingga keturunannya harus mati akal, menerima tumbal salib di atas tumbal manusia di atas salib, agar mereka merasa terpedaya bahwa mereka sudah punya dosa yang harus ditebus dari Yesus itu sendiri? Apa yang membisikkan Paulus? Tuhan atau iblis? Sampai cakupan-cakupan bisikannya ini arahnya memfitnah kepada Adam alaihissalam. Silakan. Ya, kan di dalam Roma 5 ayat yang ke-12, betul? Iya. Ya, itu kan sebab itu sebagaimana oleh sebab seorang maka dosa sudah masuk dalam dunia. Oleh sebab seorang, karena awalnya manusia itu Tuhan ciptakan sempurna, Bang. Itu dalam kekristenan. Tuhan ciptakan sempurna, tetapi karena mereka melakukan dosa, maka dari mereka lah dosa itu masuk. Itu kan menjelaskan dari mereka dosa itu masuk, sehingga dalam Kejadian 2 ayat 17 punya kayak gini. Tetapi bukan pengetahuan baik, janganlah engkau makan, karena pada hari engkau makan dan banyak engkau akan mati. Itu yang bicara tentang dosa. Dosa bicara tentang kematian, tapi bukan bicara tentang hanya kematian secara jasmani, tapi ada yang lebih lagi, kematian rohani. Karena apa? Melakukan dosa. Nah, dari situlah dosa itu ada menimpa setiap keturunannya
akan mendapatkan dosa karena Kejadian 2:17. Nah, saudara Bung, sorry, maaf. Sedangkan ayatnya ada pula bang, sabar. Ada Maaf pula dulu, maaf dulu. Kejadian 3:19. Jadi hal-hal yang mereka kerjakan akibat. Jadi ada sebab, ada akibat. Sehingga muncullah apa yang dikatakan Roma 5 ayat 12 itu. Itu pernyataan sesuai dengan kitab suci. Karena Paulus adalah pengajar Taurat. Pertanyaan saya, Anda tidak jawab. Paulus mendapatkan ilmu dari mana, bisikan dari mana, sehingga dia mengatakan Adam menjalarkan dosa kepada keturunannya. Itu yang saya jelaskan tadi. Dia mengambil ayat Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 itu kan, 3 ayat 19. Kejadian 2 itu berbicara tentang Adam. Adam yang makan buah, bukan keturunannya yang makan. Ketika Anda menisbahkan kepada keturunannya, dalilnya mana? Mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil kan fitnah. Siapa yang membisikkan? Kalau Tuhan tidak membisikkan, memberikan kemudian ilham, wahyu, lalu siapa yang membisikkan materi-materi seperti ini kepada Paulus sebagai nabi, sebagai rasul? Dari mana dia dapat ilmunya? Anda membawa Kejadian 2. Kejadian 2 itu Adam yang makan itu dengan istrinya. Adam yang kena hukum, bukan keturunannya. Kalau Anda mengatakan keturunannya dong, mana dalilnya? Mana dalil? Harus ada dalil, Bung. Kalau tidak ada, berarti dia nabi palsu. Menggiring manusia untuk menyesatkan manusia supaya semakin banyak orang terjerat. Dosa saya banyak, saya selalu begini. Terima Yesus dong. Ya, itulah. Makanya kenapa iblis itu menghapus semua perintah-perintah Tuhan agar membebaskan manusia dari jerat-jerat hukum. Sama seperti iblis, ketika ada jerat hukum disampaikan oleh Tuhan kepada Adam, Adam jangan kau makan. Iblis datang, makan dong. Iblisnya datang selalu menghalalkan apa yang diharamkan Tuhan. Jadi sederhananya, kalau Paulus bukan nabi palsu, dari mana ilmunya keturunan Adam mendapat warisan dosa dari kakeknya Adam? Ingat Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kalau Adam ternyata tidak terbukti mewariskan dosa kepada keturunannya, lalu Paulus mengatakan Adam mewariskan, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Karena melakukan fitnah terhadap musuh. Yang memfitnah Adam hanya musuhnya, yaitu iblis. Nah, di mana kemudian Adam mewariskan dosa? Kalau ada dalilnya silakan. Kalau tidak ada, berarti Paulus ini adalah tangan kanan iblis. Pantas Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengatasnamakan namaku, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Jadi Kejadian 2 yang saya angkat tadi, Kejadian 2:17, itu jelas ayatnya. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan Engkau di situ siapa, Bang? Engkau itu Adam. Terus apa hubungannya dengan Adam dan keturunannya? Hawa. Ya, Keturunan. karena awal manusia diciptakan sempurna, tanpa cacat celah, tanpa maut, Bang. Saudara, Jadi kalau dosa kan dikatakan engkau akan mati. Adam kalau dicipta dengan sempurna, kenapa dia dengan- tidak tahu kalau dirinya telanjang? Dengan hal itu, Bang, dengan hal itu, pada saat mereka makan buah itu, maka kematian itu menjadi bagian semua manusia dari Adam. Loh, Tetapi apa akan ada hubungannya? waktunya bagaimana manusia itu akan menjadi maut. dalil Karena yang kemenangan kan kadang-kadang gini, Bang. Adam yang saya pertama gagal dan Adam yang kedua itu Nah, ini mulai jangan pakai doktrin dong. Nabi-nabi palsu selalu nabi palsu itu selalu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Di mana Yesus disebut Adam kedua lagi? Kan jelas. Di mana Yesus disebut Adam kedua? Di mana Tuhan mengatakan dia Adam kedua? Selesaikan dulu yang awal. Ya, Selesaikan oke. dulu yang Selesaikan biasa. yang awal. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengatakan keturunan Adam abang udah mewarisi terima. dosa. Silakan. Jadi abang udah Silakan. terima
kalau Roma 5 ayat 12 itu berhubungan dengan Yohanes, Kok Yohanes lagi? dengan Roma 5 ayat yang ke-12 berhubungan dengan Kejadian 2 ayat yang ke Hubungannya di mana? Coba hubungannya di mana? Kejadian oke. Roma 5 Saya baca dulu, bercerita Roma 5 berbicara tentang Adam menjalarkan, mewariskan, menurunkan ya. dosa kepada keturunannya. Di mana di kitab Kejadian mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Sudah. Ya. Dalam Kejadian 2:17, Adam kan ada manusia yang sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Tanpa cacat, tanpa dosa, tanpa celah. Tetapi karena mereka melanggar firman Tuhan, kemudian di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ dikatakan kalau engkau makan, engkau mati. Itulah dosa yang dibawa oleh Adam. Sehingga menjadi bagian semua manusia harus mengalami dosa kematian itu. Harus mengalami dosa itu. Kejadian 2:17 itu jawabannya. Di mana dia mewariskan dosa, Bang? Dengar ya, saya baca ya. Tetapi buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat jangan engkau makan, karena pada hari engkau makan daripadanya engkau akan mati. Adam kan asal kata Adama, manusia. Dia ada manusia yang sempurna harusnya, kemudian dia mati. Itu juga menjadi bagian semua manusia. Karena kan dia yang awal yang memberikan keturunan-keturunan. Kita kan keturunan sama dari Adam, Bang. Sehingga Kejadian 2:17 itulah jawabannya di dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Ya, saya cuma minta dalil Tuhan mau menyampaikan kabar buruk. Adam keturunannya mewarisi dosa. Saya ingin Tuhan pencipta kita itu ternyata mengutuk ciptaannya sendiri. Itu di mana dalilnya? Di mana makhluk yang begitu sempurna dicipta untuk jadi pemimpin di bumi ini ternyata mereka adalah makhluk yang mengkerek, makhluk yang kemudian naas, sial, naif, mewarisi dosa. Buat apa kita dicipta kalau kita ini dikasih warisan dosa, bukan warisan harta? Dalilnya, kalau Anda tidak bisa memberikan dalil Adam mewariskan dosa kepada keturunannya berdasarkan informasi dari penciptanya, berarti Anda ini adalah wakil iblis untuk menyesatkan manusia. Cobalah ya, coba. Saya nih sekarang sebagai muslim, siang malam saya menyembah kepada pencipta langit. Allahu Akbar, duhai engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi engkau pencipta alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Dikau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, dan seterusnya dan seterusnya. Tiba-tiba saja ajaran Paulus nongol. Lo nggak usah nyembah, sekarang nggak perlu nyembah Tuhan. Kau bukan lagi hamba Tuhan, sekarang kau ini adalah anak-anak Tuhan. Ngapain kau nyembah? Cukup kau nyanyi sekali seminggu. Oh, nggak bisa dong, aku nggak bisa masuk ke agamamu, Paulus. Kenapa? Aku nggak biasa makan babi. Udah, babi itu enak, dicapcai enak, ya, dipanggang enak, ditumis enak, digoreng enak, apalagi dimakan mentah jauh lebih enak. Tapi saya nggak terbiasa. Sudahlah, kau jangan menghambakan diri. Segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu halal. Makan, minum. Jangan kau siksa dirimu dengan aturan-aturan. Kalau C2 16 sampai nomor 20, jangan kau siksa dirimu. Makan aja semua yang bisa kau makan, makan. Mumpung kau ada di dunia, makan.
ini karakter setan atau karakter nabi, rasul? Iya. Kan pembahasan Itu karakter kita dalam Roma 5 situ menyatakan tentang satu orang manusia. Kemudian kenyataannya dalilnya saya sudah kasih Kejadian 2:17. Kejadian 2 itu tidak berbicara tentang Adam mewariskan keturunannya dosa. Cahayu. Bang, sabar. Setelah Adam, kematian menjadi bagian semua orang nggak? Hei, Bagian tidak? dengarkan. Saya tanya sama saudara. Oke. Saya tanya dulu. Saya akan jawab itu. Saya nanya. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin referensi dari pernyataan saudara. Adam sebelum dicipta diperuntukkan untuk di Eden atau di bumi? Ya, mereka ditempatkan Taman Eden. Dia dicipta untuk di bumi atau di Eden? Di Eden. Mana dalilnya? Inilah kamu, inilah Kristen, fitnah, dusta, licik, cerdik. Mana ada Adam dicipta untuk di Eden, itu dalilnya di mana? Kejadian 1 nomor 26, baiklah kami menciptakan Adam untuk berkuasa di atas bumi, ikan-ikan, burung, binatang di daratan. Untuk di bumi, bukan di Eden. La haula wala quwata illa billah. Kalau dalam kekristenan, Bang, Eden itu tempat yang berada di bumi, bukan di luar bumi. Itu Lalu kenapa dia diusir dari Eden ke bumi? Kok dia diusir dari Jakarta ke Indonesia? Wahai Adam, keluarlah kau dari Jakarta, turunlah kau ke Indonesia. Apa nggak sedeng itu? Nah, Diusir dari Eden ke bumi, gimana ceritanya? boleh saya jelaskan? Gini, Bang. Silakan. Jadi di bumi itu ada namanya Eden, ada yang namanya Taman Eden. Hai, masa di Eden itu bukan nama taman. Eden itu bukan taman. Yang taman itu Gan di Eden. Taman di Eden sama seperti taman di bumi. Taman di safari. Gitu loh. Ganbi Eden, makanya jangan pakai bahasa Indonesia kalau mau bahas yang sebenarnya. Taman di Eden, berarti Eden ini alam, sama seperti bumi. Bumi juga alam. Habitat tempat tinggal makhluk yang bernama Eden itu bukan bumi, bumi bukan Eden. Baiklah kami menciptakan manusia untuk memenuhi bumi, untuk menjadi pemimpin di bumi, agar dia berkuasa atas ikan-ikan di laut, binatang-binatang di daratan, dan burung-burung di udara. Itu berarti Adam dicipta memang untuk terbatas. Karena di bumi ini berputar menuju ketiadaan kalau di bumi. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Maka diperbuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Jadi dalam Eden itu ada taman di sebelah timur. Maka di sana ditarunyakan manusia yang dilupakannya itu. Nanti dibuat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Sehingga Kan udah aku bilang tadi, Eden itu bukan taman. Kamu sudah membantu saya. Taman itu dibuat di Eden. nggak kebaca, Bang. Apa itu bilangnya? Buat Tuhan Allah pula suatu taman dalam Eden. Nah, itu taman di dalam Eden. Betul. Jadi Taman. ada namanya taman di dalam Eden, dan ada Eden. Halo. Iya, Dan betul. mereka, karena itu dikatakan Taman Eden, karena mereka tinggal di situ, Bang. Itu udah ku bilang. Ditempatkannya. Udah ku bilang sama saudara, Salah saya kalau saya sampaikan soal hal seperti itu, betul nggak? Mereka tinggal taman di dalam Eden. Dan Betul mereka nggak taman itu? ditaruhnya di situ, di taman itu, Taman Eden. Iya, taman yang ada di Eden. Ya, terus namanya bukan Taman Eden. Namanya apa? Taman di dalam Eden. Bukan Taman Eden kalau di dalam Eden.
Gimana sih? Bung, taman itu dibuat di mana? Di Eden. Di Eden. Bahkan ditaruhnya akan manusia itu yang dirupakannya. Maka di sana ditumbuhkan Tuhan Allah sebagai pohon yang indah kepada pemandangan mata dan baik akan dimakan, dan lagi pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat pun. Mana Di dalam pengetahuan Taman itu? Eden Mana? ada namanya taman, ada namanya pohon-pohon yang indah, Kacau ini. ada namanya pohon kehidupan, ada namanya pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Itu. Nah, sekarang itu bentuk Eden. sekarang Itu kadang salah Taman Eden. taman di Eden. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Eden itu di bumi, mana pohon kekal itu mana? Silakan tunjukkan di mana dia? Di Makassar kah? Kan sudah nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Manusia pada saat manusia keluar Taman Eden itu dipagari, dijaga oleh malaikat, nggak ada yang bisa masuk ke sana. Nah, di mana itu? Di bumi atau di mana? Itu Jangan-jangan udah nggak ada setelah manusia dikeluarkan Taman Eden. Abang nanya. Taman Eden yang ada pohon kekal itu di mana sekarang? Adam kan manusia, makan buah berarti buah itu berbentuk fisik, gak mungkin rohani. Berarti pohon pengetahuan ada buahnya, benar-benar ada buahnya. Berarti benar-benar ada pohonnya. Pohon pengetahuan ada, pohon kekekalan ada. Pohonnya mana kalau itu di bumi? Kumaha atuh neng, neng. Eden. Hei. Kok aja nggak paham gimana sih? Eden kok Eden? Taman Eden, Edennya udah nggak ada. katanya di bumi. Ada namanya bumi. Dalam bumi itu ada satu yang namanya Eden. Dalam Eden itu ada namanya Taman Eden. Ngerti Nah, nggak? katanya pohon kekal. Kok hilang? Pohon kekal. Ya kan pohon kekekalan itu yang kemudian Tuhan mengatakan jangan sampai Adam memakannya di Kejadian 3:22. Pohon kehidupan. Iya, mana pohon itu, mana pohon itu? Pohon aja sudah nggak ada gimana? Katanya pohon kekekalan, mana pohonnya nggak ada, nggak kekal berarti. Nanti Kamu ini ya. Bang, dalam Kok nanti kitab lagi? waktu akan Berfirmanlah diadakan oleh Tuhan, berfirmanlah Tuhan kemudian, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti dengan kami, tahu tentang baik dan jahat. Kata Tuhan begitu. Sehingga dia mengatakan, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan. Tuh. Kalau pohon kehidupan itu adanya di bumi, di mana pohon kehidupan kekal itu? Di mana? Taman Eden, di Eden. Nah, mana Taman Edennya Edennya? udah nggak ada. Berarti nggak hilang juga pohonnya. Hilang pula, nggak ada. Bisa jadi diangkat atau gimana? Nggak tahu. Ngarang cerita dia. Dengar, pohon kehidupan itu ada buahnya. Ketika pohon kehidupan itu dimakan, maka orang itu tidak akan binasa. Pertanyaannya, ketika orang di surga masihkah binasa? Tidak ada lagi kematian. Kenapa tidak ada kematian? Karena sudah makan buah pohon kehidupan. Orang akan hidup selama-lamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah surga itu di bumi ini? Tidak. Berarti buah pohon kehidupan itu adanya di surga, di tempat kekekalan. Maka Eden itu surga, bukan di bumi. Ya Allah ya Karim. Kalau Anda mengatakan itu adalah di bumi, mana sekarang? Udah nggak ada. Berarti bukan pohon kehidupan, bukan pohon kekekalan. Eden itu kekal, alam yang kekal. Ketika manusia bangkit dari kematian, manusia bisa berada di sana, manusia bisa berada di neraka, di Sheol. Nah, manusia yang masuk ke dalam taman Eden, taman yang ada di Eden, itu akan makan buah kehidupan dan mereka kekal di sana selama-lamanya, nggak ada kematian. Oleh karena itu ketika Adam diciptakan, dia diciptakan di sono, dia diuji. Hei Adam, jangan kau makan ini ya.
Kalau malaikat yang dilarang, hei malaikat, ya paman, jangan kau makan ini ya. Ya meski malaikat tidak dilarang, tidak akan memakannya karena malaikat tidak punya nafsu. Maka manusia ingin diuji sama Allah, membuktikan kepada manusia yang lain, makhluk yang lain, ini loh makhlukku yang sempurna itu, dia memiliki kelebihan dari kalian. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka punya pengetahuan, kalian tidak. Ini buktinya. Diciptakanlah kemudian Adam, dia sebutkanlah nama-nama, lalu kemudian dikasih perintah, jangan kau makan ini. Iblis mengatakan, oh enggak dong, aku lebih baik dari Adam, masa saya harus tunduk sama dia? Saya buktikan dia lebih buruk daripada saya. Lihat aja nanti, silakan kalau kau sanggup, kata Tuhan. Datanglah iblis ular tua, makan itu, ayo makan, dimakan, dan selesai. Sempurnalah ciptaan Tuhan itu yang bernama Adam. Bukti bahwa kesempurnaan ciptaan Tuhan itu adalah Adam. Sekiranya Adam datang padanya ular, datang pada Hawa ular, mengajak untuk makan, tapi hanya seperti batu, dia tidak ngapa-ngapain, berarti Adam belum sempurna sebagai pemimpin. Kenapa? Karena tidak ada potensi beringas dalam dirinya, tidak ada potensi kemudian kuat di dalam dirinya, tidak ada potensi untuk berjuang dalam dirinya. Kenapa? Dia hanya seperti binatang, tunduk manut, seperti malaikat, tunduk manut. Adam untuk menjadi pemimpin di bumi harus punya karakter yang bajingan. Gak bisa dia taklukkan bumi kalau dia turun kemudian tidak tahu baik buruk, mau ngapain? Gak bisa. Bumi ini harus ditaklukkan oleh makhluk yang punya tingkat intelijensi jauh di atas binatang ataupun malaikat. Maka begitu dia ditanya jangan kau makan, tapi dia makan, itulah bukti kesempurnaan ciptaannya. Tetapi bukan mewariskan dosa, karena memang Adam tidak berdosa. Adam hanya lalai, Adam hanya khilaf terhadap kejadian itu. Oh iya, aku kan sudah diperintahkan, tapi iblis yang menodai, yang mengganggu saya sehingga saya jatuh. Tuhan, masa Tuhan mengatakan, enggak, kau dosa, kamu tidak akan kuampuni? Enggak dong. Makanya Al-Quran lebih rasional. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Adam kemudian menerima beberapa perintah, mereka, Adam dan istrinya pun bertobat, dan tobatnya diterima. Udah selesai. Maka potensi bertobat itulah yang diwariskan Adam. Ketika keturunannya bersalah, potensi bertobat itu ada. Tapi Kristen beda, potensi bertobatnya nggak ada. Begitu buat dosa harus ada tumbal, nggak bertobat lagi karena merasa ya sudah ada yang menjadi jadi boleh ada kok yang menanggung semuanya, ngapain kita lagi menanggan? Bukan begitu. Adam mewariskan kepada keturunannya sikap merasa bersalah, sikap merasa kemudian melanggar, lalu sikap merasa berdosa ini berujung kepada pertobatan. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam bertaubat, diterima tobatnya. Itulah kesempurnaan manusia. Iblis mana ada pernah bertobat. Sejak kejatuhannya di Gan Eden sampai hari ini iblis tidak pernah bertobat. Karena sombong, merasa dia anak Tuhan. Saya lebih anak dari Adam, saya lebih intim kepadamu dari Adam, aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Aku ini kau ciptakan dengan api, dia dengan tanah, aku lebih intim denganmu daripada dia. Oh kalau begitu kau nggak mau tunduk kepadaku? Ya enggak lah, aku kan lebih tinggi derajatku. Jadi ketika kemudian ada perintah para nabi turun, Yesus mengajarkan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Iblis yang mengatakan, oh tidak dong, kau ada aja, kau juga diutus kepada kami nih, kau jangan begitu dong. Nggak bisa, tidak ada yang boleh kemudian menambah dan mengurangi firman. Oh enggak dong, semua sudah dibatalkan dengan kematianmu. Itu karakter iblis. Jadi maksudnya Adam itu sempurna. Sempurna sekali. Jadi manusia dia sempurna. Bang. Karena dia takluk pada kematian. Dia tidak bisa menguasai, menaklukkan kematian itu. Jadi pada maksudmu kau tidak mati. Dia tidak bisa jadi mati. maksudmu yang dikatakan tidak sempurna itu dia menyamai Tuhan gitu. Oh, bukan. Jadi apa dan? Apa? Awalnya.
Manusia. Saudaraku, dengar. Sedangkan orang Kristen ini, Nanya apa? sabar dulu. Sedangkan orang Kristen tahu kematian itu ada, wajib mati, akan mati, pasti mati. Kristen tak pernah nyembah Tuhan, menyembah makhluk Tuhan, iya. Kristen tidak taat kepada Tuhan, taat kepada manusia, iya. Itu sudah ada ancaman mati, entah besok, entah lusa dan seterusnya. Tahu, toh masih ingkar terhadap Tuhan. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian kekal? Sekarang saja kalian lebih setan daripada setan. Apalagi kalau di dunia ini tidak ada kematian. Mungkin aspal tiap hari kau sedot, kau telan. Gak ada manusia berani lewat di depan orang Kristen. Gak ada. Kenapa? Karena mereka tidak ada kematian bagi mereka. Sedangkan potensi untuk bermaksiat ada. Tidak ada kematian, potensi bermaksiat ada. Berarti hidupnya bermaksiat terus. Sedangkan ada kematian, apa yang dilarang Tuhan dilakukan. Jangan makan babi, makan babi. Kuduskan hari Sabat, ibadah Minggu. Jangan nyembah ilah lain, nyembah anak orang. Itu sudah ada kematian. Sudah ada kematian masih melakukan kayak begitu. Bagaimana sekiranya tidak ada kematian? Kristen ini perilakunya seperti apa kira-kira, teman-teman? Iya. Cobalah, kalau Anda tidak punya kematian, apa? Kutanya dulu. Oke. Kristen menginginkan tidak ada kematian. Pertanyaan saya, apabila tidak ada kematian di bumi ini, apakah Kristen akan taat kepada Tuhan? Jawab. Sabar, Pak. Saya kan nanya begini. Coba, kalau tidak ada kematian, Anda kan sesali Adam. Anda menyesalkan Adam. Kenapa dia makan buah? Akhirnya kita mati. Oke. Andai saja Adam tidak makan, sabar. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan, artinya kau hidup kekal di bumi, kan? Pertanyaan saya, apakah engkau ketika hidup yang kekal akan taat kepada Tuhan? Hah? Kan pernyataan Bang Suma tadi menyatakan Adam itu sempurna. Sempurna dong. Kenapa dia takut pada kematian? Itu Hai saudaraku, dengarkan saya. Berarti dia nggak sempurna. Saudaraku, justru karena dia sempurna sampai dia mati. Sempurna mati, takluk kepada kematian. Sekarang saya buktikan kesempurnaan itu. Dengan dia mati, maka keturunannya takut melakukan dosa. Keturunannya ya, bukan yang hubungannya apa dengan dia mati? Hubungannya melakukan dosa. Hubungannya orang walaupun mati tetap melakukan dosa. Hubungannya kan berbicara mengenai kesempurnaan. Ya, kalau sempurna berarti dia nggak bisa mati karena dia sudah tak bisa. Berarti anggaplah narasi saya cacat, logikamu yang betul. Baik, Adam tidak mati. Pertanyaan saya, ketika Adam tidak mati-mati di dunia ini ya, dengan segala potensi yang kamu punya, apakah kamu akan taat kepada Tuhan? Jawab. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, apakah kau akan taat kepada Tuhan? Sementara tidak ada kematian bagimu di bumi ini? Pertanyaan saya tolong dijawab, silakan. Kalau saya akan taat kepada Tuhan. Bagaimana Anda taat sedangkan ada kematian saja? Anda tidak taat, apalagi tak ada kematian. Sebelum jawab, saya belum jawab. Saya masih mengulangi. Saya ulang pertanyaan saya. Anggaplah logika saya cacat. Logika Anda yang betul. Adam tidak mengalami kematian. Dengan potensi yang dimiliki Adam, ketika ada perintah-perintah jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, pertanyaan saya, apakah saudara masih taat kepada perintah-perintah itu? Silakan. Ya, kalau ditunjukkan kepada saya akan mengatakan saya akan berusaha untuk taat. Untuk taat. Karena apa saya dalam keberadaan. Untuk apa Anda taat? Iya, saya katakan saya nggak sempurna, Bang. Selesaikan untuk apa? Abang kan nanya. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab. Anda akan taat. Pertanyaan saya, untuk apa Anda taat?
Untuk apa Anda taat? Ya, karena harus dengar-dengaran kepada Sang Pencipta. Untuk apa Anda taat? Tujuannya apa? Tujuan Agar agar supaya saya selamat, tidak lagi takut pada kematian dan Bagaimana bagaimana Anda mau mati sudah tak ada kematian lagi. Yang diancam mati Adam, bukan Anda. Dan Adam tidak makan, berarti Adam tidak mati. Anda pun tidak mati dan tidak ada ancaman datang kepada Anda. Cuma Adam doang. Pertanyaannya, ketika ada perintah-perintah, wahai Adam dan keturunannya, nih saya kasih bonus nih, keturunannya aku ikutkan. Wahai Adam dan keturunannya, ini aturan-aturanku, jangan kau makan babi ya, jangan kau makan babi. Tapi kalau kau makan babi kau berdosa, namun tidak ngapa-ngapain, kau tidak akan mati, kau tidak akan masuk neraka. Cuman kau dicap berdosa saja, tapi tidak mati loh, tetap aja hidup. Pertanyaan saya, apakah Anda masih taat? Bang, dalam kekristenan namanya sudah melakukan dosa, itu sudah jelas firman Tuhan tadi. Kenapa kembali ke Kristenan? Enggak, kan data. Kita tidak berbicara ke Kristenan, kita berbicara kepada logikamu yang sempurna ini. Kenapa dalam kekristenan? Kok dalam kekristenan? Saya mainkan logika Anda. Ketika Adam tidak makan buah pengetahuan, berarti kan kekal. Iya, Pertanyaan saya, ketika di bumi ini kamu kekal, tidak ada kematian, masihkah kamu taat kepada Tuhan? Pada saat Adam tidak makan buah, dia tetap makhluk yang sempurna. Keturunannya tetap makhluk yang sempurna. Pastilah kita akan taat. Kalau saat ini, abang katakan sedang posisi saya saat ini, abang, kalau posisi saya saat ini, abang kan berkata, bagaimana kalau Adam tidak makan buah, kemudian hidup kekal, dan saya sampai saya keturunannya itu, apakah saya akan taat? Kalau posisi Adam tidak makan buah, berarti dia tetap menjadi makhluk yang sempurna, dia tidak akan mendapat kematian itu. Sehingga, bang, saya juga kan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau saat ini saya katakan saya nggak sempurna, bang. Anda taat juga? Saya pasti taat karena saya sempurna. Saya tepuk tangan untuk itu. Anda taat juga kan? Baik. Adam belum ada gadis-gadis. Adam belum ada perempuan-perempuan cantik, molek, belum hidup di zaman modern, belum ada minuman keras, belum ada masakan yang enak-enak. Babi belum dicapcai, babi belum dipanggang, babi belum kemudian dibuat dendeng dan seterusnya. Belum. Nah itu, bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Bagaimana Anda tidak jatuh? Anda barusan mengatakan taat. Anda menjilat ludah Anda sendiri. Bagaimana Anda tidak jatuh? Nabi itu enak, bang. Bagaimana Anda tidak jatuh? Adam saja yang belum begitu sempurna kehidupannya sebagai manusia dengan berbagai macam masakan, kenikmatan, bla 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 bla, bisa jatuh. Apalagi ente, penikmat babi. Jelas-jelas ada perintahnya jangan makan babi. Kau bikin narasi-narasi di dalam kitabmu. Kitab mana itu? Kitab mana itu? Kolose pasal 2 butir 16. Di situ dikatakan jangan lagi kau mau diatur oleh makanan-makanan, minuman-minuman, hari raya, jangan. Lalu Anda mau berhenti sampai di situ aja, aku akan taat. Iblis, lu pikir diam? Iblis yang sudah jadi musuh Adam, lu pikir diam? Oh, nggak berhasil menjatuhkan Adam. Ingat, Adam punya kelamin, istrinya punya kelamin, perprop dia pastinya. Jatuhnya Adam tidak berhasil, jatuhnya Hawa tidak berhasil. Keturunannya bisa nggak? Bisa nggak bertanggung jawab terhadap keturunan yang nggak jatuh? Kalau bukan Adam, anaknya, bukan anaknya, cucunya, cicit, sampai kepada Anda dilarang makan babi. Apa Anda katakan? Babi itu enak loh, bang. Berarti iblis tidak berhasil menggoda seluruh keturunan Adam. Begitu sampai di Anda, barulah keturunan manusia yang jatuh karena babi enak. Ayo, bang. apa? Larangan makan babi itu nanti di dalam kitab. Itu Anda bantah.
Itu Anda bantah. Dan Yesus Pintar katakan, ente. sabar. Alasan Anda nanti makan begitu. Kalau bisa bicara gimana Bang? Ayo. Ya. Alasan Anda nanti makan begitu. Kan itu larangannya cuma ada di Torah. Makanya saya makan. Jadi Kalau itu kan larangannya cuma di Torah. Aku kan bukan di Torah. Bang, sebelum Torah itu datang, Keturunanmu itu jatuh. tidak ada aturan. Oh, makan atau tidak makan, tidak ada aturan. Nah, Aturannya oke. ada. Nanti Baik. bangsa Israel sudah terbentuk menjadi satu bangsa. Itu pun Baik. padang gurun itu. Tetapi Baik. sebelumnya itu nggak ada aturan, Bang. Itu Baik. pertama. Yang kedua, Baik. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam tubuh. Itu kan. Tapi keluar. Ya. Kamu akan menggunakan dalil apapun setelah iblis datang. Setelah iblis datang, kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Kamu akan menggunakan dalil-dalil iblis untuk menggugurkan firman Tuhan. Bagaimana? Pertanyaan saya, pertanyaan saya. Apakah pencipta langit dan bumi Elohim melarang makan babi? Kejadian melarang makan babi itu di dalam hukum Torah. Nah, melarang kan? Ya. Pertanyaan saya, kenapa Kristen makan babi? Siapa yang ngajarin? Karena aturan hukum Taurat di dalam Yohanes 1 ayat 17, Taurat itu diberi oleh Musa, tapi Yesus membawa hukum anugerah dan kebenaran. Kami mengikuti hukum anugerah dan kebenaran. Nah, itulah kamu sedang menggugurkan kemudian fitnahanmu terhadap Adam. Fitnahan Sekarang bukan Nabi, Bang. Itu sudah Adam bukan Nabi. Adam dilarang makan apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Buah pengetahuan baik dan jahat, toh? Apapun itu. Yang pasti larangan makan. Oke? Apa fungsinya buah pengetahuan baik dan jahat Adam makan? Kutanya dulu. Apa fungsinya bagi manusia buah pengetahuan baik dan buruk? Apa fungsinya untuk manusia? Ya, mengetahui baik dan buruk lah tentunya. Oke, pintar. Manfaat Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, keturunannya mampu membedakan mana baik mana buruk, dan itu pun kau cap berdosa. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsinya? Sabar dulu. Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Apa fungsinya makan babi bagi keturunan Adam? Fungsi makan babi, fungsinya ya menyehatkan, menguatkan. Makanan paling enak itu ya. Terus gini, Bang. Tidak ada fungsinya yang signifikan saja kau halalkan. Kau katakan itu halal. Sedangkan hal yang sangat bermanfaat bagi manusia, yaitu pengetahuan baik dan jahat, kau katakan itu fitnah, kau katakan itu dosa yang diwariskan. Itu fitnah kepada Adam. Sekarang sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah keturunan Adam bisa tahu baik dan mana yang baik, mana yang jahat? Ya, pada saat dia tidak melanggar perintah Tuhan, itulah dosa. Pada saat dia makan, dia melanggar. Saya bertanya, andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan tersebut, apakah keturunannya mengetahui baik dan mengetahui yang jahat? Keturunannya itu akan seperti Adam, sempurna. Tahu enggak baik dan jahat? Dia hanya tahu yang tentang yang baik-baik saja, karena diciptakan yang sempurna. Pasti yang paling baik. Kalau dia tahu yang baik-baik saja, kenapa dia makan? Karena timbul keinginan. Boleh saya jawab? Saya mengatakan begini. Yang digoda adalah Hawa, toh, Bang. Ya. Digoda Hawa berjalan-jalan Taman Eden. Oke. Kemudian dengan ular.
Kemudian sehingga Adam juga makan. kata Adam iblis, juga makan. Kemudian dimakan oleh Hawa, Oke. dibawalah kepada Adam. Oke, Jadi bukan baik, Adam saya- langsung makan. Oke, Tetapi saya pada ulang, saat dia saya- makan berarti dia melanggar. Oke, ya, perintah apapun itu. Tuhan. Itulah Sekarang, dosa, melanggar perintah Tuhan. Kalau Adam tidak makan buah pengetahuan, apakah keturunannya tahu baik dan jahat? Saya sudah katakan, tentunya Adam tetap orang yang sempurna. Yang dia tahu pasti yang baik, yang sempurna yang dia tahu. Tidak. Kenapa dia makan kalau gitu? Kan yang makan karena dia mengasihi istrinya. Nah, itu mana yang baik? Kau bilang tadi dia yang tahu, yang dia baik saja. Faktanya dia makan. Ya dia makan. Itu kan Ya, aturan. berarti apa? Berarti apa? Makan maksudnya artinya apa? Kamu itu, kau yang mengatakan. Saya kan bertanya samamu. Andai saja Adam tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah keturunannya bisa tahu baik dan jahat? Saya nggak tahu bang, harusnya. Kalau saya jawab, pasti nggak tahu. Tapi dia Sekarang sempurna. pertanyaan saya, sebelum Adam makan buah itu, apakah Adam tahu kalau dirinya telanjang? Iya, enggak. Enggak. Kalau ada manusia dewasa, dirinya telanjang, tetapi dia tidak sadar dirinya telanjang, itu orang apa namanya? Jangan samakan. Jangan, saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya tidak menyamakan. Saya bertanya, Adam lelaki dewasa, istrinya wanita dewasa, telanjang bulat, tidak tahu dirinya telanjang, tidak sadar dirinya telanjang. Itu orang apa yang kayak gitu? Bang, sebelumnya mereka tidak dikatakan telanjang. Nanti setelah mereka melanggar perintah Tuhan, baru mereka melihat mereka telanjang. Sebelumnya tidak ada kata telanjang. Coba membaca dengan jelas. Coba dibaca. Aduh, setelah mereka makan buah pengetahuan, Ya. baru mereka sadar kalau mereka Mereka telanjang, ternyata betul nggak? sebelumnya sadar nggak? Mereka telanjang nggak? Nggak dikatakan. Sebelumnya sebelum makan sadar nggak mereka? Sebelum makan berarti ada pakaian kemuliaan yang mereka pakai. Anda penipu, Nah, dikatakan telanjang, dikatakan Anda telanjang. pembohong, Anda Loh, pendusta, silakan baca. Nanti- Anda penipu, Sabar, Anda saya pendusta, Anda Sabar. penipu, Anda pendusta. Anda adalah keturunan iblis yang ingin menyesatkan manusia. Di mana dalilnya? Dari Di mana tadi Bang dalilnya? Simon ngomong terus, saya hanya Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Adam mengetahui kalau dia telanjang? Di mana? coba. Setelah Silakan mereka tunjukkan. makan, ini. Silakan. Silakan tunjukkan dalilnya. Silakan. Ini toh. Iya, nomor 7-nya Anda baca di Kejadian 3. Silakan. Ini ayat 6 dulu. Maka dilihat oleh perempuan itu bahwa buah pohon itu akan baik akan dimakan dan sedap kepada pemandangan mata. Itu sebatang pohon asik akan mendatangkan budi, maka diambilnya daripada buahnya lalu dimakannya. Serta diberikannya pula kepada lakinya, maka ia pun makanlah. Lalu keduanya pun celiklah matanya, diketahuinya akan hal ia bertelanjang, lalu disematkannya dalam penjara, diperbuatnya cawat. Betul? Jadi Jadi pada sebelumnya waktu itu, setelah- sebelumnya telanjang atau tidak? Ya, setelah mereka makan buah kan baru mereka terbuka mata, baru mereka sadar mereka telanjang. Nah, berarti sebelumnya Mereka makan sadar buah. nggak? Sebelumnya sadar nggak kalau mereka telanjang? Nggak dikatakan mereka sadar atau tidak. Saya tanya samamu, sebelumnya sadar nggak kalau mereka telanjang? Ya, tidak. Sempurna nggak manusia kalau telanjang tapi dia nggak tahu dirinya telanjang? Sempurna nggak manusia itu? Pada waktu itu, Bang, jelas dikatakan pada waktu itu kan mereka sempurna.
Orang telanjang, telanjang, tapi tidak sadar dirinya telanjang, kok katakan sempurna? Sabar bang, sabar. Hah? Ketelanjangan itu tertulis setelah mereka makan buah. Yes, Bang, setelah betul. mereka melanggar firman Makan buah, barulah mereka dikatakan sadar telanjang. kalau mereka Kalau telanjang. mereka tidak makan buah, bang, tidak akan dikatakan mereka telanjang. Nanti Tapi mereka makan buah, tetapi baru oke, dikatakan mereka oke, sadar mereka oke, telanjang. oke, oke, Karena itu, oke, bang, oke, mereka oke, menyemat oke, doon oke, arah. oke, Karena itu oke, dikatakan oke. keduanya pun celik mata. Oke, Karena oke, terbuka mata. Oke, baik, 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 baik. Adam begitu makan buah baru sadar dirinya telanjang. Menurut mata yang melihat dia, sebelum makan buah, apakah dia sudah telanjang? Ya kan tidak dikatakan setelah makan buah baru mereka sadar, mereka kelihatan mereka telanjang. Baru Karena mereka dalam sadar. pemahaman kekristenan mereka sempurna, dikatakan Allahu kehidupan Akbar. sempurna diciptakan. Kalau Tuhan Allahu menciptakan Akbar. sempurna atau enggak, bang? Allahu Akbar, Allahu Ya. Akbar. Sekarang Kalau begini, Tuhan menciptakan itu sempurna enggak, bang? Adam dicipta dalam bentuk fi aksanitak sempurna. Ya betul. Artinya abang mengakui diciptakan sempurna. Oke. Nah, sekarang apakah boleh dikatakan orang yang telanjang bulat nggak sadar dirinya telanjang itu sempurna? Enggak sempurna kalau dikatakan orang. Bagus. Terus Berarti abang mengambil kesimpulan, bang. tunggu. Berarti Abang sudah Adam mengambil kesimpulan. Berarti Adam nanti dikatakan sempurna setelah tahu baik dan jahat. Allah. Kalau dikatakan sempurna, kenapa mereka takut kepada kematian? Balik lagi berkali. Jadi Anda mengatakan sempurna ketika manusia telanjang nggak sadar dirinya telanjang itu sempurna? Ketelanjangan, saya jelaskan, bang. Ketelanjangan itu nanti pada saat mereka memakan buah. Setelah mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka melihat mereka telanjang karena mereka sudah melanggar firman Tuhan. Karena itu saya katakan pada awalnya. Ini masih dilanjut teman-teman atau diturunkan aja manusia cupu begini? Ya silakan kalau diturunkan, kan saya pakai data. Kalau saya nggak pakai data nggak salah. Coba saya bertanya sama saudara, apakah sempurna Adam ketika dia telanjang ke sana kemari tanpa mengetahui mana baik mana buruk? Datanya Sempurna mana, enggak? bang? Datanya mana? Sebelum mereka makan buah mereka telanjang. Nanti setelah mereka makan buah, bang, mereka melihat mereka telanjang. Setelah mereka makan buah, bang. Setelah mereka Artinya makan buah. kamu ngerti enggak buah apa yang dia makan? Buah pengetahuan baik dan jahat, melanggar perintah Tuhan itu. Kok melanggar lagi yang kau bawa-bawa? Iya kan firman Tuhan, jangan kamu makan. Pada saat saya katakan anak saya jangan ambil ini, kemudian dia ambil, dia langgar perintah saya. Tuhan pun berkata kepada Adam, pada saat engkau makan buah ini jangan makan buah. Kemudian mereka langgar. Baik. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini pertanyaan terakhir. Anggaplah saya diskusi dengan monyet, tapi nggak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir. Sebelum Adam tahu baik buruk, apakah sebelum Adam makan buah baik dan jahat, apakah Adam sudah tahu baik dan jahat? Kan dia orang yang sempurna, dia hanya tahu tentang hal yang baik karena diciptakan sempurna oleh Tuhan. Oke, Anda turun. Anda memang keturunan monyet. Fitnah kepada Adam yang begitu kejam yang dilontarkan kemudian oleh orang-orang kafir laknatullah ini, itu bukti cerminan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Adam. Sesuai Kejadian 3:15, keturunanmu dan keturunan iblis akan bermusuhan. Makanya Al-Quran mengatakan minal jinnati wan nas, dan Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara setan adalah orang kafir yang akan membantu setan menjadi pahlawan setan untuk mendurhakai pencipta langit dan bumi. Jadi Al-Quran tidak pernah keliru ketika menceritakan tentang karakter orang-orang kafir yang adalah pahlawan iblis. Hanya iblis yang memusuhi Adam alaihissalam. Hanya iblis yang kemudian memusuhi manusia.
Bukti mereka memusuhi manusia, mereka memfitnah manusia, belum lahir aja sudah menanggung dosa waris. Itu berarti mereka mendoktrin manusia untuk merasa berdosa dari sejak dalam kandungan ibu, sehingga jalan satu-satunya harus menerima Kristus yang mati di atas salib. Adam manusia sempurna, sempurna dari aspek fisik. Tapi Adam nanti dikatakan sempurna ketika dia memiliki akal. Akal Adam alaihissalam itu ada setelah dia tahu baik dan jahat. Dalam Bible, perjanjian lama kitab Yahudi, Adam telanjang gak sadar kalau dirinya telanjang sebelumnya. Begitu makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia sudah tahu bahwa ternyata telanjang itu jahat. Tadinya dia nggak tahu. Tadinya dia nggak tahu kalau malosu-losu itu tidak jahat, kalau telanjang bugil itu tidak jahat. Begitu makan buah pengetahuan, dia sadar, oh telanjang ini jahat. Makanya dia mengambil daun untuk menutupi kemaluannya, kelaminnya. Itu data fakta. Tapi tangan kanan iblis, pahlawan-pahlawan iblis ini mengatakan bahwa Adam itu sudah tahu baik dan jahat. Padahal Adam di situ seibarat bayi kecil yang belum tahu baik dan jahat. Seorang bayi ditanya, jangan kamu menggelinding ke sebelah sini. Kalau kamu menggelinding, kau jatuh dari ranjang. Tak lama kemudian ibunya pergi. Setelah memberikan perintah, jatuhlah, terdengarlah suara nangis. Aku bom jatuh. Pusarku hampir meletus. Larilah mamanya, jatuh, ditamparlah si bom, ketepak. Udah aku bilang jangan kau menggelinding ke kanan, kau pasti jatuh. Ketepak, ditampar-tamparlah, dipijak-pijaklah lehernya, makanya matanya keluar. Ini siapa yang gila? Bom atau emaknya? Emaknya yang gila. Karena menghukum anaknya, di mana anaknya sebenarnya belum tahu baik dan buruk. Maka gilalah kemudian emaknya ketika dia menghukum anak tersebut. Anaknya belum tahu baik dan buruk, makanya dibunuh, dihukum. Apakah berlaku bagi Allah sekejam itu? Tidak. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak akan menghukum Adam ketika Adam tak mengetahui apapun. Tidak akan menghukumnya. Maka yang dikatakan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ibunya, kalau yang analogi tadi, ibunya mengangkatnya kemudian menasehatinya. Anakku, ini aku berikan kamu pengetahuan. Kun fayakun. Dalam usia kecil baru 1 hari lahir kau sudah tahu baik dan jahat. Sehingga apa yang terjadi? Anak ini tidak mau menggelinding lagi ke kanan. Kalaupun dia menggelinding, maka dia menggelinding karena hilaf, karena lupa, bukan karena sengaja. Nah, ini yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita Kristen, bahwasanya ketika Adam alaihissalam memakan buah pengetahuan ini, Adam mewariskan pengetahuan yang sangat luar biasa, mewariskan suatu harta yang sangat berharga kepada keturunannya, yaitu keturunannya mampu mengetahui baik dan jahat. Sehingga dengan pola baik dan jahat ini kemudian Adam, keturunannya bisa menaklukkan bumi. Bagaimana seorang manusia yang telanjang pun tidak sadar kemudian bisa membuat pesawat? Cobalah, telanjang-telanjang semua nih, peneliti-peneliti nih di rumah sakit operasi orang. Ada kemudian dokter-dokter operasi pasien, operasi kanker otak. Dengan keadaan dokter-dokternya telanjang, nggak sadar dengan telanjang. Apakah itu bisa diterima akal? Nggak mungkin bisa diterima akal. Maka Adam harus sempurna mengetahui baik dan jahat itu. Makanya Al-Quran mengatakan apa? وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا.
Adam alaihissalam dikatakan, sungguh telah kami perintahkan Adam dulu agar tidak mendekati pohon keabadian, pohon baik dan jahat, tetapi Adam lupa dan kami tidak mendapati padanya kekuatan untuk melanggar peraturan itu, tidak ada pengetahuan padanya untuk kemudian tidak ada kekuatan tekadnya untuk menjauhkan diri dari larangan tersebut. Al-Quran mengatakan Nabi Adam lupa. Ada enggak hukuman bagi orang lupa? Tidak. Tidak ada hukuman bagi orang yang lupa. Tak ada. Maka Al-Quran mengatakan itu, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Jelas dalam Al-Quran. Jadi bagi kita umat Islam, Adam tidak mungkin mewariskan dosa kepada keturunannya. Orang yang lupa tidak ada hukuman baginya. Tadi kemunafikan demi kemunafikan sang pemfitnah Yesus atau Adam alaihissalam ini. Katanya dia akan taat kalau tidak ada kematian. Taat katanya. Sekiranya Adam tidak makan buah pengetahuan, maka tidak akan binasa, kita tidak akan mati. Nah, kalau kau tidak mati, kau taat enggak? Taat. Orang saja udah diancam mati, bahkan dalam kitabnya terakhir nanti di hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat bagi namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir saya pakai namamu? Pada saat itulah kemudian aku akan berterus terang kepada kalian, nyahlah daripada aku tidak mengenal kalian membuat ada kejahatan. Iya kan? Kalian semua adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Sudah tahu mereka yang memanggil Yesus pakai nama panggilan Tuhan, sudah tahu mereka memanggil Yesus ketika bermukjizat, memanggil Yesus ketika bernubuat, memanggil Yesus ketika mengusir setan, tapi mereka tetap saja melakukan itu. Mereka tahu kalau Yesus akan mengusir orang-orang yang melakukan itu, tetap saja mereka lakukan. Padahal mereka tahu dia akan mati. Bagaimana kalau tidak ada kematian? Sedangkan ada kematian saja mereka begitu. Apatah lagi kalau hidup kekal. Buru-buru mutaan, pret. Sedangkan sekarang ancaman demi ancaman Yesus kepada mereka di dalam Bible, mereka tetap saja melanggarnya. Apalagi nanti ketika tidak ada kematian, paling mereka mengatakan, siapa sih lu Yesus? Emang lu siapa? Jangan kau makan babi. Kenapa? Nanti kamu gak ganteng. Apalagi ancamannya? Gak ada lagi ancamannya. Jangan kau makan babi. Kenapa? Kalau kau makan, kau akan masuk neraka. Gimana mau masuk neraka? Orang sudah kekal di bumi. Jadi hayalan saja ajaran mereka, memang hayalan saja. Gak ada yang rasional memang. Ingat teman-teman, saudara-saudara muslimku, saya minta data, dalil Adam, Tuhan memerintahkan, memutuskan bahwa Adam kemudian, sekarang sahabat Marsha, Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Mana dalilnya? Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 2 nomor 17, Kejadian 3 nomor 19. Prat. Gak ada itu. Berarti kalau tidak ada, dari mana Paulus kemudian mendapatkan cerita Roma 5:12? Oleh karena satu orang Adam, sehingga dia menjalarkan dosa ke bumi. Ilmu dari mana Om Paulus ini? Dari mana ilmunya? Dari mana? Di mana Elohim mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa keturunannya? Mana? Seorang yang berani berbicara sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Elohim untuk dia katakan, maka dia akan binasa. Ada binasa enggak? Itu dia. Binasa enggak? Binasa enggak? Binasa dipenggal Kaisar Nero. Berarti kalau dia mengajar 13 buku tapi tidak ada perintah dari Elohim, itu apa namanya? Dalam ajaran Yesus itu apa namanya? Nabi
Nabi pales. Oke, saya kira begitu teman-teman sekalian. Kita harus undur diri. Di sini sudah masuk waktu maghrib sedikit lagi. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di tengah-tengah saudara. Ummiku barakallahu fiik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah mendukung saya. Sengaja saya bawa dalil ini, materi ini supaya lawan saya yang sebentar malam yang akan menerima lagi ajakan diskusi dengan saya itu, oh materinya Bang Suma gini, catat. Karena saya lihat semalam ketika kita sudah dialog, ternyata mereka curhat-curhatan. Banyak orang datang berikan dukungan mental, dukungan moral, dukungan semangat. Karena hancur semangatnya, jiwanya terpuruk, hatiku resah dan gelisah. Ternyata aku hancur lebur, dipermalukan dari awal sampai terakhir. Sampai ketika saya mengatakan udah ya, langsung disambut. Oh iya Bang Suma, iya Bang Suma. Sudah ya Bu. Oh iya Bang Suma, iya Bang Suma. Oh, sudah. Dari tadi kayak Bang Suma. Ya kan, ya karena saya mengasihi dia, saya tidak ingin permalukan dia terlalu lama, aku tidak ingin nyiksa dia, logika dia, dan saya tidak ingin mempermalukan dia melakukan penipuan. Dia mengatakan begini bla 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 bla, dia mengaku Yesus mengaku sebagai Mesias padahal tidak, dan seterusnya. Itu kebohongan demi kebohongan yang dia lakukan, gitu ya. Saya tidak ingin dia begitu malu, dan saya tidak ingin dia keok seperti pendeta Esra Soru, seperti pendeta Joshua Teul, seperti kemudian MYM, seperti siapa lagi yang Ferdinand Sinaga. Saya tidak mau itu terjadi. Begitu sudah selesai dialog dengan Bang Suma, mereka tenggelam, gak mau lagi dialog dengan Bang Suma, gitu ya. Saya tidak ingin itu terjadi. Saya mau ibu itu masih mau berdiskusi dengan saya, makanya saya tidak terlalu membuat otaknya guncang seguncang-guncangnya. Tapi sempat semalam itu jantungnya agak loncat ke kanan. Ada beberapa menit, kembali lagi, untung kembali lagi. Terima kasih banyak. Artinya dia sudah, kalau dia nyimak ini dia tahu, oh Bang Suma itu ngambil data Nabi palsu itu di Roma 5:12. Oh, ini jawabannya. Tunggu mau kau Bang Suma, aku tahu milasa, aku tahu inimu, aku tahu senjatamu. Ini nanti tangkisannya. Atau bikin rapat. Oh teman-teman rapat, Bang Suma kemarin live membahas Nabi palsu, diambil Roma 5:12. Apa jawabannya ya paman, tante, kakek, om, ajarin dong, gitu ya. Jadi semua senjata-senjata yang Bang Suma akan gunakan nanti debat berikutnya sudah ada penawarnya di tangannya ya. Tapi nanti kita lihat aja nanti kita lihat. Anda yang pilih tema ini, nanti kita akan lihat apakah Nabi palsunya Nabi Muhammad, ataukah bom ataukah RK atau siapa kan Nabi palsunya, nanti kita lihat. Kita buktikan di sana. Tapi ingat, saya mau diskusi kalau menggunakan akal, bukan cocokologi, bukan dogmatis, bukan kemudian doktrin. Kalau doktrin, Anda di gereja, jangan di depan Bang Suma. Oke? Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya cukup senang, bahagia bersama dengan sahabat-sahabat yang ada di TikTok, yang ada di YouTube. Jangan lupa akun kita ini di follow ya, teman-teman. Terima kasih atas tap-tap layarnya, typingnya, dan juga Love Orange-nya. Terima kasih banyak. Love Orange bisa tembus 6K. Dari kemarin-kemarin dia hanya main 4-5, sekarang 6K. Semalam itu 7M. Wah! Aku kalau ingat itu, Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Sebentar malam kita jumpa lagi, insya Allah habis Isya. Kita jumpa lagi dengan tema ini. Mudah-mudahan ada dari pihak saudara kita Kristen yang naik, betul-betul berdata dan berkualitas, menggunakan menggunakan logika sehat berdasarkan kemanusiaan, bukan kebinatangin, kan gitu ya teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ketika ada kata, ada sesuatu yang kurang berkenan dari hati sahabat-sahabat dari saya yang di TikTok, di YouTube. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk saudara saya non-muslim, ketika ada kebenaran yang saya sampaikan membuat Anda merasa galau, sedih, terharu, terguncang, emosional, kalang kabut,
benci sama Bang Suma, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya hanya menjalankan agama saya, amar ma'ruf nahi mungkar, dan faqatilu auliya asyaitan. Itu amanah dari agama saya jalankan agama saya, jangan dibatasi saya menjalankan agama saya. Kalau ada kebenaran yang Anda dengar dan menyakiti Anda, anggaplah itu obat pahit untuk menyembuhkan Anda supaya Anda sembuh, tidak sakit lagi. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. YouTube dulu, di WA dulu di sana, matikan. Tadi malam ingat nggak teman-teman? Ada momen yang sangat luar biasa. Kalau ada yang bisa dapat PT-nya itu, tolong dikirim lewat DM. Momen yang mana tuh? Ketika dia membaca Mazmur 118 nomor 17. Bla 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 bla. Lalu saya tanya, siapa itu yang tidak mati? Yesus, katanya. Berarti Yesus tidak mati? Iya, memang tidak mati. Lalu siapa yang mati di atas tiang salib? Yesus juga. Akhirnya apa? Lihat wajahnya kan? Lihat wajahnya kan? Ketika dia menertawakan dirinya. Wah, bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Bukan begitu. Kata dia gitu. Ingat gak semalam tuh teman-teman? Dia mengatakan, siapa yang tidak mati? Ketika saya tanya, Yesus yang tidak mati. Terus, yang mati disalib, itu kemanusiaannya, itu kemanusiaannya. Habis itu saya ketawa, dia ingat-ingatan, dia ikut-ikutan. Begitu terpaksanya dia tertawa, begitu sakitnya logika imannya, saudara-saudara. Saya merasakan itu. Waduh, kasihan juga ini. Tapi apalah daya, kebenaran harus kita sampaikan. Jedar. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bang Suma selalu mencintai netizen umat Islam seluruh dunia, baik yang ada di TikTok, yang ada di YouTube, atau dimanapun berada. Allahu Akbar. Alafiful.